balik lagi sama aku Revi. Dan aku Yere. Nah, sahabat UMN semuanya nih, buat kamu yang mau masuk UMN tahun 2021 ini nih, kabar gembira, karena sebentar lagi kuliah mau mulai nih, Kak. Yes, betul banget. Tapi sebelum perkuliahan mulai nih, Kak Yere, dengar-dengar akan ada satu kegiatan yang Camaba UMN harus lalui ya. Wah, itu adalah kegiatan orientasi mahasiswa baru UMN atau OMB UMN nih, Kak Revi nih. Iya, betul banget. Kak Revi, kepo nggak nih? Sahabat UMN kepo nggak nih? Kepo pastinya Kak Yere, ya. Makanya, pantengin terus podcast kita hari ini, karena kita hari ini mau ngomong-ngomong, mau ngobrol-ngobrol sama panitia OMB untuk cari tahu tentang orientasi masa baru OMN. Yuk, Ya, langsung aja. Nah, sahabat UMN semuanya, kita hari ini udah kedatangan tamu nih, kakak-kakak panitia dari orientasi masa baru atau OMB UMN. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Halo, Kak Ribas, Kak Katriel. Halo, Kak Ribas dan Kak Katriel. Halo. Halo, Kak. Nah, Kak Yere nih, kan ada istilah kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Wah, iya benar. Jadi kita pengen disayang dong. Iya, pastinya ya. Nah, boleh nih Kak Ribas atau Kak Katriel perkenalan diri dulu, nama, jurusan, angkatan kalian berdua. Silakan. Mungkin dari aku dulu ya, Kat. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Richard Sebastian, biasa dipanggil Ribas. Aku dari jurusan Informatika, angkatan 2019. Salam kenal. Halo Kak Ribas, selanjutnya Kak Katriel. Oke, halo semua, nama aku Katriel Skeni. Aku dari Desain Komunikasi Visual, angkatan 2019. Salam kenal semua. Oke, halo Kak Katriel. Nah, sahabat OMN semuanya nih, ini tadi mungkin kita udah mention dari awal podcast kita sampai tadi orientasi masa baru atau OMB UMN. Nah, sebenarnya kita pengen tahu sih, kakak-kakak panitia sekalian ini, Kak Katriel sama Kak Ribas, di OMB itu sebagai apa sih, Kak? Mungkin boleh dari Kak Ribas dulu. Aku di sini di OMB menjabat sebagai wakil ketua. Wah, oke. Kalau Kak Katriel? Kalau aku di sini sebagai koordinator public relation. Oke, keren-keren ya. Kak Revi keren-keren nih. Mantap ya, nggak salah dipanggil sama kita ya. Nggak salah dipanggil sama kita, narasumbernya terpercaya ya, Kak Bener banget. Nah, nih Kak Yere nih ngomong-ngomongin soal OMB atau orientasi mahasiswa baru. Mungkin buat para calon mahasiswa barunya UMN nih masih belum tahu OMB itu apaan sih, Kak? Terus atau mungkin nih calon-calon nanti yang mau masuk UMN bingung apaan sih, Kak? OMB itu ngapain aja? Mungkin boleh dijelasin nggak nih, Kak? OMB itu apa sih? Oke, kalau gitu mungkin aku coba jawab ya untuk yang ini. Nah, OMB UMN itu atau lengkapnya adalah orientasi mahasiswa baru Universitas Multimedia Nusantara, merupakan kegiatan pengenalan seperti namanya orientasi, itu ditujukan untuk membantu mahasiswa mengenal nilai dan atmosfer kampus, dan juga OMB ini adalah salah satu acara seremonial untuk menyambut teman-teman mahasiswa baru ke dalam keluarga besar Universitas Multimedia Nusantara. Seperti itu. Oke, berarti tujuannya itu untuk penyambutan dan seremoni gitu ya Kak Katriel ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Dan mengenal UMN lebih dalam nih Kak Yere ya. Jadi nggak ada istilah tuh kalau kuliah, nggak tahu ini misalnya nanya nilai kemana gitu, nggak ada istilah gitu ya, karena udah ada OMB ya. Betul. Dan mantap. Penyesuaian juga dari siswa menjadi mahasiswa gitu ya. Karena kan ketika kita dari anak SMA atau SMK pindah ke perkuliahan itu beda pasti ya Kak Revi ya. Yes, betul banget. Ada lagi nggak sih Kak Katriel tujuan diadain OMB itu? Sebenarnya apa ya meaning atau tujuan yang paling dasarnya dari OMB? Tujuannya itu yang pertama pasti untuk mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki dunia perkuliahan. Lalu yang kedua di OMB ini juga kita tujuannya untuk mengenalkan ke mahasiswa baru informasi tentang berbagai hal yang ada di Universitas Multimedia Nusantara ini, seperti pengenalan lingkungan kampus, fasilitas, lembaga-lembaga, sistem administrasi, kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Seperti itu. Lengkap banget berarti kayak pengenalannya ya? Iya dong. Wah, ini harus nih, harus diikuti oleh semua calon mahasiswa baru nih. Kalau nggak nanti bingung selama kuliah di UMN. Ya kemana? Karena semua udah dikasih tahu di orientasi masa baru ini. Iya kan? Yes, betul banget. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, ngomong-ngomong kenapa sih harus ada OMB? Kenapa sih harus ada gitu?
Kenapa nggak diadain aja? Ribet ya bahasanya. Kenapa harus ada? Kenapa sih Kak? Gitu. Ini aku coba bantu jawab juga. Jadi OMB ini memang harus ada. Seperti tadi udah disinggung oleh Ko Yere dan Cirevi, kalau teman-teman mahasiswa baru ini kan transisi gitu ya, dari siswa menjadi mahasiswa. Nah ini nih karena memang ada perbedaan sistem gitu dari bangku sekolah ke jenjang perkuliahan. Kalau mungkin di bangku sekolah, teman-teman mahasiswa baru tuh cenderung lebih mengandalkan guru gitu ya dalam proses belajarnya, kayak kasih materi, dikejar-kejar sama gurunya untuk nilai segala macam. Nah ini beda banget sama di jenjang perkuliahan. Dimana di jenjang perkuliahan tuh kita dituntut untuk lebih bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terus dilatih juga kreativitasnya, problem solving-nya, dan untuk bisa melakukan segala sesuatunya itu secara mandiri. Nah, di sini peran OMB itu sebagai pintu gerbang pertama yang dapat membantu mahasiswa melalui transisi tersebut dari siswa menjadi seorang mahasiswa. Seperti itu. Keren banget sih Kak Revi ya. Ini keren sih. Yes, betul banget. Jadi mahasiswa barunya UMN itu udah dipersiapkan sejak dini ya, sejak masuk UMN. Jadi nggak kagok lagi, at least ya kayak ya. Yes. Gak kaget, ayam gitu ya selama nanti lucu ya lawakannya. Tapi ini wajib nggak sih Kak Trial, ini wajib nggak OMB itu harus diikuti oleh semua mahasiswa? Oh, wajib dong. Jadi OMB ini memang wajib untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa baru, karena OMB ini merupakan salah satu syarat kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara. Jadi kalau mau lulus, salah satu syaratnya harus ikut OMB ini. Gitu. Iya, bener banget ya. Yes, wajib ya. Jadi untuk Camaba UMN ini wajib. Tenang aja, nggak ada yang macam-macam ya Kak Yere ya. Iya, nah makanya kita di podcast kali ini tuh kita mau ngebahas itu semua nih. Yes, jadi buat kalian tonton sampai akhir podcastnya ya, biar tahu orientasi masa baru UMN tuh banget deh. Oke, lanjut. Lanjut. Kak, aku juga mau nanya nih, sebenarnya nih, tadi kita udah tahu maksud dan tujuan diadain OMB. Nah, konsep acara OMB itu di UMN itu kayak gimana sih? Apakah membosankan atau apakah ya gimana gitu? Karena kita kepo banget nih Kak. Untuk konsep ya, nggak membosankan dong tentunya. Karena konsep di orientasi mahasiswa baru di Universitas Multimedia Nusantara ini tuh dikemas dalam sebuah acara yang cukup besar, tapi interaktif, jadi nggak satu arah doang. Jadi nanti para peserta OMB-nya tuh bakal ikut berinteraksi di dalam sebuah acara tersebut. Jadi bakal seru banget sih. Seru banget nih, udah kebayang nih kayak apa ya, walaupun online tapi tetap ada interaksi yang seru banget tuh. Jadi gak sabar sih. Bener banget. Hah? Mau ikut OMB nggak Kak? Mau, saya udah sering ya kebetulan. Nah, Kak Ribas, menurut Kakak, kenapa sih sebenarnya OMB itu harus dibuat dengan acara yang interaktif kayak gitu? Yes. Soalnya kan kayak kebanyakan mungkin mindset di luar sana, para calon mahasiswa baru kan kayak menganggap orientasi di sebuah universitas kan kayak selalu bosenin, atau mungkin kayak dulu perpeloncoan tuh membosankan dan juga mengerikan mungkin ya. Nah, di sini tuh di Universitas Multimedia Nusantara tuh udah nggak ada lagi tuh yang perpeloncoan dan aneh-aneh kayak gitu. Di sini tuh kita dikemas yang mengedukasi dan juga seru, dan apalagi ya bisa have fun lah nanti teman-teman di sana. Itu benar tuh, itu yang perlu di-highlight tuh. Nggak ada ya perpeloncoan ya. Nggak ada, bukan. Nggak ada sama sekali. Udah usernya banget lah pelonco-peloncoan gitu tuh, udah nggak zaman. Modern gitu, sudah zaman. Ya, itu tuh seru sih, itu seru. Oke, nah aku mau nanya nih, Kak Ribas nih, tema besar kayak misalnya logo, penamaan divisi, dan tagline OMB itu sendiri biasanya diambil dari mana sih? Soalnya setahu aku kan tiap tahun itu logonya, terus temanya, terus lagi nama-nama divisinya juga unik-unik kan. Itu biasanya diambil dari mana sih Kak Ribas? Nah, untuk tema besar seperti logo dan lain-lainnya itu biasanya diambil tuh pasti pertama-tama dari jajaran Badan Pengurus Harian atau BPH yang kayak aku nih teman-teman, pasti kan dapat evaluasi dari tahun sebelumnya nih. Dan itu dijadikan sebuah konsep. Nah, setelah konsep itu ada, nah, kami para BPH tuh membentuk atau mengolah dari evaluasi dan konsep yang udah ada tuh dalam bentuk pertama-tama tuh kayak konsep besar. Jadi konsep besarnya ini bentuknya udah ada, baru kita wujudkan nih logonya apa, tagline-nya apa, divisi-divisinya penamaannya bagaimana, dan berbagai macam ke bawahnya. Gitu.
Nah, untuk nyarinya sih lebih banyak kan dari pendapat dan ide kita masing-masing sih. Tapi kecuali kalau untuk penamaan-penamaan yang seperti kayak penamaan divisi, itu tuh, dan juga logo tuh Nusantara banget. Jadi kalau untuk penamaan biasanya menggunakan bahasa Sanskerta, dan untuk logo-logo tuh selalu antara hewan atau tumbuhan khas Indonesia gitu. Wah, sesuai inline dengan nama kampusnya Universitas Multimedia Nusantara, pokoknya semua serba Nusantara ya. Nah, bener banget Kak Revi. Jadi nama Nusantaranya itu nggak cuma sekedar di nama kampus, tapi diimplementasikan beneran di acara-acara UMN semuanya. Itu keren banget sih. Iya, setuju banget. Karena kan sesuai juga dengan mahasiswa UMN yang datang dari seluruh Nusantara, ya kan Kak Yere? Bener banget. Mantap Ngomong sekali. soal Nusantara, mau nanya juga nih sebelumnya nih, bisa lanjut. Kak Katriel dari mana Kak, dua SMA-nya Kak? Aku dulu SMA-nya di Bali, kebetulan di SMA Santo Yosef Denpasar. Tuh, dari Bali. Halo, Kalau Kak SMA Ribas Santo di mana? Yosef. Aku dekat dari Tangerang, dekat dengan Dari UMN. Tangerang. Dari SMA Mutiara Bangsa 1. Mutiara Bangsa Halo, 1. SMA Mutiara Bangsa gitu dari ya. Sini pokoknya aja udah kelihatan kan, satu dari Bali, satu dari Tangerang. Jadi kita memang Nusantara banget. Banget. Apalagi tadi sampai pakai pakai Sanskerta, pakai hewan dan tumbuhan Nusantara. Gitu tuh keren sih Kak. Mungkin nanti kita bisa kulik-kulik lagi makna dan tujuannya di setelah ini kayak. Nah, Kak Ribas, tadi udah dikasih tahu juga kan penamaannya dari Sanskerta, terus juga ngambil dari hewan ataupun tumbuhan Nusantara. Sebenarnya tujuan, arti, dan maksud penamaan tema besar atau konsep besar dari OMB itu dari mana sih? Atau apa tujuannya? Nah, tujuannya itu selain kayak membuat hal baru ya mungkin kayak nanti teman-teman mahasiswa baru kan kayak jarang menemukan hal-hal seperti ini. Dan apalagi kita ingin mewujudkan rasa Nusantaranya itu di dalam OMB. Jadi ya kita menggunakan nama-nama yang identik dengan Indonesia itu sendiri. Oke. Mantap. Sekalian memperkenalkan juga nggak sih Kak kepada mahasiswa untuk Nusantaranya? Karena tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya itu boleh dikasih contoh nggak Kak? Sebenarnya namanya tuh nama apa aja yang pernah dipakai ataupun yang pernah di OMB? Contohnya ya, kalau logo tahun lalu kan ada bambu tali, kan itu salah satu tanaman yang khas juga Indonesia. Kalau tahun sekarang kan kita memakai hewan, yaitu ada rusa timor. Salah satu contohnya itu sih. Kalau untuk bahasa Sanskertanya mungkin itu penamaannya biasa ke arah ke divisi-divisi. Kayak tahun ini untuk divisi BPH itu ada Dresstanta, terus kayak Public Relations seperti KAT ada Agrapana. Nah, itu juga memiliki arti-arti sendiri juga. Kayak contohnya Dresstanta tuh memiliki arti sebagai teladan. Kalau Agrapana itu kan memberikan informasi public relation. Dia tuh mempunyai arti dari Sanskertanya itu sumber hidup yang utama. Bisa aja loh. Dalam banget, meaningnya dalam banget. Itu bisa aja kalian mahasiswa UMN bisa dapetin meaning kayak gitu. Itu sungguh kreatif. Itu dapat dari mana Kak? Inspirasi ilhamnya itu dapat dari mana Kak? Kalau boleh tahu. Pas rembukin ide kayak muncul aja gitu. Terus kayak kita nyarinya, kalau Sanskerta paling di arti-arti kita tahu dari mana ya. Kita referensi juga dari internet atau kamus-kamus bahasa Sanskerta, kita juga lihat-lihat mana yang kira-kira cocok untuk sesuai dengan tema OMB tahun ini gitu. Oke. Kalau penamaan kelompoknya, karena setahu aku dulu kan juga aku mahasiswa UMN juga alumni gitu kan. Nama kelompoknya juga nama-nama Indonesia banget gitu ya. Ada yang pernah jenis tumbuh-tumbuhan, pohon. Pewayangan waktu itu. Wayang. Ya kan, sampai kita jadi tahu, ada ya nama ini wayang sebenarnya. Ada ya tumbuhan jenis ini gitu loh. Kalau nggak ada OMB kita nggak tahu kayaknya Kak. Iya, bener banget. Nah, mungkin itu kali ya salah satu tujuannya. Benar, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme juga. Jadi teman-teman tahu nih, ternyata di Indonesia tuh banyak berbagai macam hal yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, masuk UMN jadi tahu. Bener banget. Inline sekali Nusantaranya ya. Bener banget. Nah, Kak, aku mau nanya nih, selain mengenal kampus pastinya, apa aja sih yang mau ditanamin oleh kampus lewat OMB ini kepada mahasiswa barunya UMN? Nah, jadi di OMB ini mempunyai beberapa nilai nih. Jadi ada nilai keyakinan, keberanian, 5C UMN, dan juga nilai SDG, yaitu Quality Education atau pendidikan bermutu. Jadi dari nilai-nilai tersebut tuh udah dirangkum tuh. Jadi kita pengen mahasiswa tuh lebih berani dan yakin dalam nanti di dunia perkuliahannya. Berani dalam ngapain tuh bisa banyak, dari akademik dan juga non-akademik. Kalau misalnya akademik ya lebih yakin dan berani dalam
mungkin hal simpelnya bertanya dalam kelas sama dosen. Oke. Atau lebih yakin lagi dalam menjawab pertanyaan. Nah, kalau misalnya di luar akademik, maksudnya kayak non-akademik, berarti lebih berani atau mencoba hal-hal baru. Contohnya mengikuti UKM atau mengikuti organisasi-organisasi yang ada. Jadi kayak lebih berani keluar dari zona nyaman dan mencoba-coba hal-hal baru. Nah, kalau untuk nilai 5C sendiri yang ada di UMN, itu sebagai landasan mereka sih selama dunia perkuliahan. Jadi selama mereka berkuliah tetap harus dilandai dengan nilai-nilai 5C UMN. 5C itu sebenarnya apa sih, Kak? Boleh dikasih spill dikit nggak? Spill the tea, please, ya. Ya, jadi sesuai dengan namanya, 5C itu kan 5C, ada 5. Ada caring, credible, kompeten, kompetitif, dan juga customer delight. Wow. Wah, keren ya Kak Yare. Jadi ternyata semua kegiatan di OMB itu ada maknanya. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan ya. Yes, gitu. benar banget. Jadi buat para camaba nih catatan nih kayak nanti jangan mikir, aduh kenapa sih harus ada kegiatan ini. Padahal itu ada maknanya untuk menanamkan nilai-nilai yang tadi udah disebutkan sama Kak Ribas ke kehidupan kampus kalian. Oke? Bener banget. Apalagi tadi yang terakhir itu juga nilai yang apa? 5 digits itu tuh. Bukan setelahnya. Oh ya. Oh, nilai SDGs. Iya, Sustainable Development Goals. Itu salah satu nilai yang disarankan pemerintah juga sih itu. Nah, itu tuh. Kita jadi acara mahasiswa ini juga salah satu yang ikut bergerak bersama pemerintah. Itu bahkan dunia juga nggak sih, Kak? Itu kan ya? Iya. Kalau nggak salah betul. Ya. Tuh, keren banget loh. Dengan kamu ikut OMB ini, kamu juga bergerak nih bersama dunia. Wih, mantap ya. S3 marketing. Aduh, lanjut. Kak Ribas, sebenarnya kenapa sih mahasiswa UMN harus punya nilai-nilai itu? Kenapa ya? Mungkin karena mahasiswa baru kan mungkin masih bingung ya di awal gimana nih kuliah dan lain-lain. Nah, dengan adanya nilai-nilai itu dan diharapkan teman-teman nanti juga bisa menanamkannya dalam diri dan juga hati teman-teman semua biar mempermudah teman-teman juga di dunia perkuliahan nanti. Karena menurut aku, karena aku mungkin udah berpengalaman juga di kuliah, kayak merasa nilai-nilai itu sangat penting dan juga berguna gitu di dunia perkuliahan. Wih. Contohnya boleh nggak, Kak? Di-sharingin sedikit nih, Kak. Kita mau sharing kali. Iya, boleh. Misalnya kayak aku kan awal-awal masuk kuliah juga masih takut dan juga bingung kan, karena banyak cerita di dunia perkuliahan kan sedikit seram dan lain-lain ya, tapi ternyata tuh nggak begitu. Nah, kalau misal aku tetap nggak berani dan merasa takut, kan aku tidak akan mencoba, bahkan aku tidak akan ada di podcast ini malah. Karena aku tidak berani untuk ikut organisasi. Gitu. Yes, betul banget. Setuju. Salah satu contoh. Jadi dengan adanya OMB ini kemarin. Dulu emang penanaman nilai-nilainya diajarinnya contohnya dari apa sih, Kak? Boleh dikasih penjelasan sedikit? Nilai-nilainya diajarkannya saat OMB-nya itu salah satu bentuknya dalam sebuah dinamika. Jadi nanti di dalam salah satu rangkaian OMB itu ada dinamika, dan di situ teman-teman bakal belajar nilai-nilai yang ada di OMB. Oke. Nah, Kak Revi, ngomong soal dinamika, Kak Revi. Iya. Ini lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Iya, saya mau nanya tadi di pikiran saya dinamika percintaan saya ya. Mohon maaf ya. Ya, itulah sahabat aman ya. Kalau Kak Revi ini memang begitu pikirannya ya. Jadi kita pengen tahu nih dinamika di OMB sebenarnya apa? Kayak acara itu ngapain aja gitu. Nah, mungkin lanjut nih nanya ke Kak Katriel ya. Jadi aku mau nanya nih, OMB itu biasanya rangkaian kegiatannya berapa lama, kemudian ngapain aja sih Kak Katriel di OMB? Oke. Jadi untuk OMB tahun ini itu total ada 6 hari rangkaian. Nah, 6 hari rangkaian ini dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021, di situ ada sesi informasi OMB. Kemudian ada hari briefing, itu pada tanggal 10 Agustus 2021. Lalu di tanggal 12 Agustus ada peleburan hari 1, di tanggal 13 Agustus ada peleburan hari 2, dan tanggal 14 Agustus itu ada sidang senat terbuka atau kuliah perdana, dan kemudian ditutup rangkaiannya pada tanggal 20 Agustus, di situ ada forum OMB. Nah, untuk kegiatannya apa aja, kurang lebih nanti selama peleburan hari 1 dan peleburan hari 2, teman-teman mahasiswa baru akan dapat banyak banget nih, banyak konten-konten menarik seperti
pengenalan lembaga, pengenalan kampus, seminar-seminar, dan juga ada banyak konten-konten menarik yang akan dibawakan oleh tiap divisinya. Salah satunya adalah dinamika kelompok yang tadi disebutkan oleh Ribas. Seperti itu. Yes. Dan itu semua pasti dikemas secara interaktif ya Kak, seperti yang tadi Kak Ribas juga udah jelaskan di awal. Iya. Acara-acaranya tuh dikemas secara interaktif, jadi nggak cuma duduk tenang di depan laptop, tapi juga sambil melakukan sesuatu gitu ya. Iya benar banget. Jadi mahasiswa baru nggak perlu yang kayak ini OMB-nya daring, jadi cuma duduk depan laptop aja. Enggak loh, kita kemas acaranya jadi meskipun teman-teman di rumah aja, di depan laptop, itu tetap juga bisa menyenangkan kegiatan. Ya, kita tunggu ya. Itu OMB online, tapi rasanya rasa OMB offline tuh kayaknya tuh ya. Tetap ada hype offline itu ada pasti. Seru sih, seru. Perlu kalian semua calon mahasiswa UMN untuk ikut semuanya harus ya. Dan jangan lupa untuk ikut semua rangkaian acara OMB, jangan ada yang telat, jangan ada yang kelewatan semuanya. Nah, Kak Katrial, itu sebenarnya tadi aku pengen nanya sih, Kak Katrial ada sebut peleburan. Apa sih peleburan itu, maksudnya artinya itu apa gitu? Mungkin sahabat teman semua bingung, peleburan apa sih? Peleburan dilebur itu dihancurin atau gimana gitu kan? Bukan. Ini aku yang jawab. Boleh. Kita melebur menjadi satu ya. Boleh. Semua mahasiswa UMN itu melebur menjadi satu seperti aku dan kamu melebur menjadi satu. Itu kan sahabat UMN ini Kak Revi mikirannya cinta-cintamu. Kak Katrial gimana? Peleburan itu kenapa sih mereka? Apa arti dari peleburan itu Kak? Kenapa disebutnya peleburan? Jadi untuk penamaan hari pelaksanaan OMB tahun ini memang disebut dengan istilah peleburan hari 1 dan peleburan hari 2. Nah, peleburan ini diambil juga dari konsep besar OMB-UMN tahun ini, yaitu adaptif dan inovatif. Nah, seperti yang mungkin kita tahu, peleburan itu kan proses dari benda padat menjadi cair. Okay. Nah, jadi di peleburan ini diharapkan mahasiswa baru bisa dibentuk gitu, jadi lebih bisa adaptif dengan lingkungan sekitarnya. Seperti misalnya logam yang akhirnya melebur bisa menjadi benda-benda lainnya yang mempunyai nilai guna lebih tinggi. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ribas mengenai peleburan ini. Ya, seperti yang udah dibilang dari Kat, benar, peleburan. Jadi kayak mahasiswa barunya ini, kenapa setiap harinya itu disebut peleburan? Karena mahasiswa barunya nanti ini bakal di OMB itu bakal dilebur atau kan kita ingin menerapkan nilai-nilai nih, kita kayak mengajarkan. Nah, kita menyebutnya sebagai melebur, teman-teman. Itu diharapkan nanti setelah dilebur, setelah selesai dari OMB, dapat menghasilkan atau menciptakan karakter-karakter yang lebih baik tentunya. Keren banget ya Kak Revi ya. Iya, betul banget. Jadi serasa ini nih, mungkin intermezzo sedikit sih. Kak Katrial sama Kak Richard, tahu nggak gedung UMN itu bentuknya bulat, itu telur atau apa Kak? Ayo. Panik. Panik lah, masa enggak? Gimana Kak Richard sama Kak Katrial? Itu menurut Kakak itu telur atau apa nih? Bentuknya memang unik sih, tapi kayaknya kalau dibilang telur juga bukan, karena bagian atasnya kan agak beda ya, agak lebih ke abstrak mungkin ya bentuknya. Abstrak, oke. Ini baru dengar sih aku nih. Kalau Kak Ribas, menurut Kakak itu telur atau bukan Kak? Sama, karena dari awal masuk dan nyebut telur, jadi aku berasumsi beneran kayak telur nih gedung UMN. Beneran telur. Nah, sebenarnya gedung UMN itu, kata Katrial Karibas, itu adalah kepompong. Jadi menyerupai kepompong. Jadi maksudnya adalah kita mau mengubah siswa atau mahasiswa yang masuk ke UMN ini, dia kayak ulet, terus dibentuklah sama UMN, keluar lulusannya menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, sama seperti tadi, peleburan dari yang mau menanamkan nilai-nilai masuk ke OMB, akhirnya jadi mahasiswa yang siap buat jadi mahasiswa yang kompeten dan lain-lainnya. Gitu. Jadi kita benar-benar keren ya. Sebenarnya dari calon mahasiswa baru aja sudah dibikin acara yang mau mempersiapkan dia untuk masuk ke kuliah. Dan nanti untuk lulusnya juga banyak perkuliahan yang disiapkan untuk dia semakin siap dari dunia kerja nanti. Bener-bener nih, kepompong mantap emang, kampus kepompong. Oke, nah tadi ini tadi udah ditanyain sih sebenarnya OMB itu wajib atau tidak. Tadi kan sudah terjawab ya oleh Kak Katrial. Jadi sahabat UMN, OMB ini adalah hal yang wajib. Betul. Karena merupakan salah satu syarat kelulusan. Nah, nanya apa saya jadinya Kak Yere ini? Apa aja sih yang harus disiapin sama calon mahasiswa baru untuk OMB? Mungkin siapa apa tuh Kak? Siapa nih yang mau jawab?
Oke, ini aku yang jawab juga. Boleh. Jadi untuk yang perlu disiapkan itu memang ada beberapa hal. Nah, seperti dari perlengkapan, atribut, membaca panduan umum dan FAQ, dan juga mengisi beberapa data. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk membaca surat edaran mahasiswa baru 2021, karena di situ banyak banget informasi penting yang jangan sampai teman-teman lewatin. Nah, semua informasi ini bisa teman-teman akses di situs resmi OMB UMN 2021 di omb.umn.ac.id. Dan juga editor kerja ya. Iya, dan juga melalui media sosial OMB seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain official account. Lalu mungkin untuk yang perlu disiapkan yang nggak kalah pentingnya nih ya, tentu semangatnya ya, semangat teman-teman untuk nanti mengikuti rangkaian OMB UMN 2021. Betul. Yes, meskipun daring harus tetap semangat ya Kak Yere ya. Betul banget. Jadi harus membara, harus excited buat ikutan OMB. Yes. Dan mau belajar, mau dibentuk, mau ditanam nilai-nilai itu yang paling penting. Menjadi kupu-kupu ya, seperti kata Kak Yere tadi. Oke. Mantap. Oke. Jangan kupu-kupu yang kayak di drakor tapi ya. Lagi ngetres soalnya tuh kupu-kupunya. Oke. Tadi juga teman-teman sahabat semuanya juga sudah dibahas nih sama Kakak Trial. Untuk OMB tahun ini kita ada 6 hari ya Kak ya, rangkaiannya ya Kak ya. Iya. Dimulai dari tanggal 2 Agustus hingga tanggal 14. Dan ditutup di 20 Agustus. 20 Agustus. Sudah. Nah, jadi nanti pantengin terus semua sosial medianya OMB untuk mengetahui semua informasi mengenai OMB. Tuh. Dan yang paling penting tadi Kakak Trial juga sudah infokan, ada surat edaran ya, Kak Revi ya? Iya, betul banget. Nah, bener banget. Jadi yang surat edaran tadi, itu kan ada juga tuh, kalau nggak salah ada sesi informasi ya, kalau aku dengar-dengar. Jadi iya bener ya, Kak Yara dan Kak Ribas. Jadi kan untuk para calon mahasiswa baru nih, pastinya tadi kan udah disebutin sama Kakak Trial, banyak banget yang perlu disiapin, misalnya dari pelengkapan, atribut, segala macam. Nah, kalau kamu bingung, kamu bisa tanya-tanya di sesi informasi itu. Jadi jangan sampai nggak ikutan sesi informasinya ya. Yes, benar banget. Dan surat edarannya itu kamu bisa akses di website OMB, di omb.umn.ac.id, atau mungkin di websitenya di umn.ac.id, sama ada juga di email kamu nih, dan WhatsApp kamu. Kalau kamu sudah melakukan registrasi ulang, kamu akan mendapatkan otomatis WhatsApp dan juga email dari UMN. Nah, di situ kamu bisa cek, akan ada surat edaran, kamu bisa baca di situ ya. Jangan lupa juga untuk melengkapi semua informasi yang ada di surat penerimaan mahasiswa baru kamu itu setelah kamu melakukan registrasi ulang. Yes, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Yere soal tema yang ada di virtual background kita nih di atas kepala kita semua. Bener. Kan judulnya Bergerak Adaptif, Bertindak Inovatif. Nah, aku mau tanya nih, mungkin ke Kak siapa nih tadi ya? Pokoknya Kak Ribas. Nah, tema besarnya kan itu kan. Nah, aku mau tanya nih, kenapa sih dipilih tema itu? Kemudian apa maksudnya gitu dari pemilihan tema tersebut? Kenapa? Karena kalau kita lihat di kondisi sekarang kan karena COVID-19 kan membuat segala macam perubahan menjadi lebih cepat nih. Dari yang offline menjadi online, dari yang nggak bisa bertemu langsung menjadi kita lewat sebuah platform Zoom dan platform lainnya mungkin. Nah, karena itu kami ingin kayak bergerak adaptif. Jadi kita lebih cepat beradaptasi terhadap kondisi yang udah ada sekarang. Kalau selain itu, bertindak inovatifnya itu kita berharap teman-teman bisa tetap bergerak maju ke depan dengan inovasi-inovasi baru yang bisa teman-teman ciptakan di keadaan sekarang. Jadi walaupun keadaan di rumah aja, jadi ya supaya menyemangati teman-teman supaya walaupun di rumah tuh ternyata kita juga bisa melakukan inovasi-inovasi yang baru gitu buat ke depannya. Bener banget. Dan contohnya ini ya, podcast kita dari rumah aja, dari rumah masing-masing. Iya, dari rumah bisa masing-masing terjadi ya. Itu karena adanya inovatif. Dan adaptif, betul. Iya. Dan adaptif. Itu yang harus sahabat teman semuanya, calon mahasiswa baru UMN juga bisa nih ikutin, belajar gimana caranya menjadi kita bergerak sama-sama untuk adaptif dan juga bertindak inovatif nih. Yes. Di OMB UMN 2021. Tuh. Terus kalau logonya ini logo apa sih Kak sebenarnya Kak? Seperti yang tadi aku udah bilang juga, ini salah satu hewan khas Indonesia, itu rusa Timor. Oke. Aku belum pernah lihat sih Kak. Kenapa dipilihnya rusa Timor Kak? Kenapa pilihnya rusa Timor? Itu. Nah, soalnya rusa Timor ini kan larinya cepat nih. Wah. Dan dia juga rusa Timor kan kayak rusa kalau tinggal di hutan kan sebagai salah satu
hewan yang pemangsanya cukup banyak. Kayak bisa aja hewan-hewan banyak banget yang bisa memangsa. Karena itu ya ancaman-ancaman itu diartikan sebagai kondisi sekarang nih kayak COVID-19 kan bahaya di luar sana. Jadi kita ingin kayak supaya kita tuh sebagai seekor rusa yang larinya cepat, beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan dan terus bergerak ke depan gitu. Wah, keren ya. Deep banget. Ini deep banget sumpah meaningnya. Keren. Jadi sahabat teman semuanya nih yang nonton, apalagi yang mau masuk UMN 2021 ini, nonton ini, pasti kayak, wow, bangga banget masuk jadi angkatan 2021, karena meaning OMB itu benar-benar keren banget, deep banget. Jadilah Rusa Timur ya, saudara-saudara semua. Iya, orientasinya aja dipikirin segitu dalamnya ya, kayak gimana kamu gitu kan, sebagai mahasiswa UMN gitu kan, dipersiapkan menjadi kupu-kupu ya. Wah. Mantap betul. Oke, nah monggo Kak Yere. Apa ada lagi kayak pertanyaan nih Kak? Enggak, makasih, kamu aja. Ada lagi pertanyaannya. Kak, aku pengen tahu sih, sebenarnya harapan dari Kak Ribas serta Kak Trial nih sebagai panitia OMB, harapan untuk mahasiswa baru dalam mengikuti rangkaian acara OMB ini itu apa sih Kak? Mungkin boleh dari Kak Ribas dulu. Harapannya mahasiswa baru nantinya saat mau ikuti OMB sih jangan malu-malu ya pastinya. Kayak enjoy aja, have fun aja dalam OMB. Anggaplah OMB ini bukan sesuatu hal yang menyeramkan, tetapi sesuatu yang berguna bagi teman-teman ke depannya. Jadi teman-teman boleh resapi isinya segala macam. Dan diharapkan juga setelah selesai dari OMB, apa yang teman-teman dapat dari OMB itu nggak berhenti atau stay di OMB aja, tapi teman-teman bisa pakai atau teman-teman bisa wujudkan di dunia perkuliahan teman-teman. Bener banget. Kalau dari Kak Trial? Kalau dari aku sih harapannya ke teman-teman mahasiswa baru nanti setelah mengikuti orientasi Maret ini bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu nilai keberanian dan keyakinan, juga bisa menghidupi tagline si UMN tahun ini, yaitu bergerak adaptif dan bertindak inovatif. Lalu aku juga mau sampaikan untuk teman-teman mahasiswa baru untuk jangan takut, jangan khawatir terhadap stigma-stigma orientasi mahasiswa baru yang banyak beredar gitu ya, yang ada perpeloncoan, ada hal-hal yang menyeramkan itu. Pokoknya jangan takut, tenang aja, karena di OMB ini kita kemas semuanya agar bisa menyenangkan untuk teman-teman mahasiswa baru nantinya. Bener banget. Tuh, bener, dengar ya khawatir semuanya, ya sahabat UMN, nggak ada perpeloncoan atau yang aneh-aneh tuh nggak ada di UMN ya. Nggak ada, tenang aja, tenang. Karena sebagai salah satu mungkin aku juga mau sharing sedikit kali Kak nih. Ya. Menurut aku mungkin kelebihan kita ada orientasi mahasiswa baru adalah karena kelompok mahasiswa baru itu kan berkelompok dan campur ya antar prodi ya Kak ya. Yes. Dari berbagai macam prodi semua digabung jadi satu kelompok, dan itu sebenarnya benefit buat kita bisa dapat kenalan banyak di semua jurusan, nambah temen, nambah koneksi, nambah networking juga. Jadi ketika nanti kita kuliah, kita butuh misalnya mau tugas desain, sedangkan kita anak informatika, kita udah punya teman desain gitu dari OMB ini. Udah ada keluarga baru gitu ya Kak ya? Iya benar, jadi di OMB UMN itu per kelompok atau teman-teman nanti kan dibagi menjadi sebuah kelompok. Nah, itu tuh terdiri dari banyak prodi atau jurusan. Jadi berbagai macam jurusan dijadikan satu kelompok. Jadi bisa dibilang sebagai keluarga pertama lah teman-teman. Keluarga baru pertama teman-teman di dunia perkuliahan teman-teman nantinya. Itu seru sih. Karena bisa aja sampai lulus tuh kita akan ada berhubungan terus tuh sama kelompok OMB itu. Di surprisein. Diapain lagi karena kan dulu kita sebagai iya, ditemenin gitu kan. Ditemenin gitu ya. Pas wisuda tiba-tiba datang gitu ya. Iya. Seru ya. Karena kita juga pernah merasakan juga ya sama teman-teman OMB kita. Bahkan sama kakak pembimbingnya, sampai sekarang kakak pembimbing aku nggak tahu nih kalau sekarang namanya divisinya apa ya. Kalau dulu kan PIC tuh. Kalau sekarang apa tuh Ribas? Sama PIC, cuma nama pesertanya cetak. Oke, nah kalau sama PIC-nya dulu aku sampai sekarang pun aku sama PIC OMB aku pun masih kayak kontek-kontekan gitu loh, masih deket gitu. Jadi nggak usah khawatir sahabat UMN. Pokoknya kalau ada
kelompok nih, aku nggak sekelompok nih sama teman sekolah aku kan, biasanya banyak kan yang masuk sama teman-teman sekolahnya atau teman ya, kelasnya. Ya geng doang gitu ya. Iya, jangan khawatir. Pokoknya itu nanti bakal nambah koneksi kamu juga, nambah teman-teman baru kamu juga gitu ya. Biar nggak usah takut. lu lagi gitu loh. Iya, betul banget nambah ya. teman. Saatnya lah di OMB ini nambah teman. Oke, Kak Ribas sama Kak Katrial, terakhir nih, bagaimana sih Kak kita menghubungi OMB kalau kita tanya, mungkin boleh diingatkan lagi, tadi mungkin sudah dikasih tahu juga, tapi boleh diingatkan lagi nih ke sahabat-sahabat semuanya, silakan menghubungi. Oke, jadi untuk teman-teman mahasiswa baru, jangan lupa untuk pantau terus informasi mengenai OMB UMN 2021 melalui kontak-kontak resmi berikut, seperti line official account di @OMBUMN, Instagram @OMBUMN, Facebook @OMBUMN, Twitter @OMBUMN, dan website melalui omb.umn.ac.id. Nah, jangan lupa juga OMB UMN 2021 tahun ini ada konten-konten interaktif nih, seperti konten lagu berseru yang bisa teman-teman ikuti melalui Instagram, dan juga sekarang kita udah hadir di Spotify juga dengan nama Suara Bestari. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja konten-konten tersebut, seperti itu. Mantap. Keren banget. Ada di berbagai banyak channel ya OMB ini. Jadi dipantengin sahabat OMB. Jadi nggak ada alasan lagi, Kak, aku nggak tahu aku harus pakai baju apa, aku nggak tahu bawa atribut apa. Nggak ada alasan lagi ya. Itu tadi dicek semua informasi yang udah disebutin sama Kak Katriel ya. OMB hadir dimanapun kamu berada untuk menjawab segala kebutuhan kamu. Iya, siap. Jangan lupa juga untuk teman-teman mahasiswa baru, sebelum mengajukan pertanyaan, jangan lupa untuk cek bagian FAQ yang sudah ada di website resmi OMB kita. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa cek dulu di situ, siapa tahu sudah ada pertanyaan serupa yang ditanyakan dan sudah dijawab juga oleh teman-teman OMB UMN. Seperti itu. Nah, setuju ya, sahabat UMN, jangan lupa baca FAQ-nya dulu. Jadi kalau misalnya udah ada jawaban dari pertanyaan kamu di FAQ itu, jadi nggak usah tanya lagi ya. Biasakan, budayakan membaca, oke? Bener banget. Oke, baik. Mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol nih, kalau kita tanya-tanya, sharing-sharing bisa sampai besok kayaknya, bisa sampai OMB nih mulai. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian, terima kasih banyak Kak Katrial, terima kasih banyak Kak Ribas, Kak Ribas. Udah mau sharing-sharing sama sahabat OMN semuanya. Yes. Yang penting sahabat OMN semuanya, kalau kalian mau ketemu sama Kak Ribas, sama Kak Katrial, nantikan nanti OMB UMN 2021 ya. Ketemu pasti sama mereka. Lancar juga Kak Ribas dan Kak Katrial untuk persiapan OMB-nya nanti ya, bentar lagi ya. Bener banget. Dan sukses juga di perkuliahannya ya Kak Katrial sama Kak Ribas. Terima kasih. Dadah. Wow Kak Revi, keren banget sih tadi acara orientasi mahasiswa baru UMN itu, kayaknya tuh nggak sabar sih aku. Kalau aku jadi cabang UMN, aku nggak sabar, pengen banget langsung ikutan OMB nanti. Kak Revi gimana Kak? Yes, aku juga nggak sabar gitu kan, nungguin OMB, karena penasaran nih, gimana sih para camaba nantinya akan melalui OMB ini. Yang pasti sahabat UMN nanti harus tetap senang ya melalui OMB meskipun secara daring ya. Bener banget. Nah, untuk kalian camaba UMN pengen tahu informasi lebih lengkap, lebih jelas, dan juga apa aja sih acara-acaranya, bagaimana jadwalnya, langsung aja pantengin ya semua sosial medianya OMB UMN yang sudah dikasih tahu sama Kak Katrial. Nah, sekarang kalian jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe semua sosial medianya UMN. Ada di mana Kak Revi? Di www.umn.ac.id untuk website, kemudian Facebook dan YouTube ada di Universitas Multimedia Nusantara, Instagram ada di, silakan Kak Yere, @Universitas Multimedia Nusantara, dan di @pmb.umn, dan ada di TikTok di @join.umn. Nah, sahabat UMN, jadi buat kamu yang mau masuk UMN tahun 2021, pantengin terus ya semua informasi mengenai OMB. Dan juga buat kamu yang belum daftar ke UMN, ayo segera daftar ke UMN sekarang. Dadah. Ayo buruan daftar, dadah.